Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mendengarkan pelajaran yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Bab 1. Paradigma manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungannya dengan baik dan benar. Paradigma manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. 1. Pengertian interaksi. 2. Bentuk-bentuk interaksi manusia, meliputi A. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. B. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. C. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. D. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Pengertian interaksi. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam interaksi tersebut, terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Dinamika ini mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun hal yang sebaliknya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. 2. Bentuk-bentuk interaksi manusia. A. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Lingkungan biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu dan curah hujan yang memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh suatu daerah. Lingkungan biotik juga dapat mempengaruhi lingkungan abiotik.
Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak karena tanah di bawahnya dapat menyerap air lebih banyak. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain-lain. Gambar manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Gambar interaksi manusia yang mendominasi alam. Nah, sampai di sini dulu pembahasan bab 1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.